Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Apa kabar hari ini? Dan Ramadannya masih lancar ya, ibadahnya masih full karena masih di awal Ramadan. Dan spesial untuk Anda semua, Bray, ini adalah video yang sangat atau video konten yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana wawancara saya ini dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan, karena beliau sosok yang sangat dicari-cari dengan kebijakan, dengan peraturan, dengan aturan-aturan tertentu yang disiapkan atau juga yang sengaja ya pada saat mewabahnya virus corona ini ada hal-hal yang berbeda dengan tahun sebelumnya pelaksanaan Ramadan kali ini. Yuk, sama-sama akan saya perkenalkan nantinya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan. Oke, Bray, di sebelah saya sudah ada narasumber yang luar biasa yang sudah ditunggu-tunggu. Ini dia Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan, Bapak Haji Muhammad Rais, MPDI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat dengan ibadahnya, Pak? Semangat. Walaupun ini agak berbeda ya, Pak Rais ya. Ya. Baik, Pak Rais, tahun ini adalah tahun sangat berbeda sekali pelaksanaan ibadah puasa Ramadannya. Kalau tahun-tahun sebelumnya umat Islam di seluruh dunia dengan kebahagiaannya menyambut bulan suci Ramadan, menyambut bulan yang penuh berkah dan hidayah. Dan tahun ini sangat amat berbeda, Pak. Ada yang menurut Bapak bagaimana setelah ya dengan terjadinya wabah corona ini ada pembedanya, Pak, gitu. Jadi menurut Bapak dengan adanya wabah atau virus corona ini, bagaimana pelaksanaan ibadah dari bulan suci Ramadan ini versi dari Kepala Kantor Kementerian Agama? Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan-bulan tahun yang telah lalu pelaksanaan kita tentu di masjid. Kemudian di Kementerian Agama sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020, pelaksanaan sholat tarawih itu dilaksanakan secara individu di rumah, kemudian bersama keluarga inti. Jadi ini semua untuk memutus mata rantai daripada COVID-19 ini. Itu tujuannya. Jadi kalau dulu-dulunya kita di masjid bersukacita ya. Sukacita di musola, sekarang kita adakan di rumah masing-masing, dan itu yang saya laksanakan. Kemudian warga kita imbau juga untuk melaksanakan sholat di rumah. Baik. Ya. Nah, berarti ini yang berbeda adalah dari rumah ya, beribadah dari rumah ya, Pak Rais. Iya, nah, di rumah. Kemudian baik di rumah. Baik, kemudian bagaimana mengenai ini kepentingan umat ya, dari Kementerian Agama ini ada di sana dai, kemudian ada berbagai macam stakeholder yang disiapkan untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Nah, untuk Kementerian Agama sendiri apakah tetap bekerja atau diambil alih lagi, bukan hanya ibadah dari rumah tapi bekerja dari rumah kah? Jadi Kementerian Agama itu wajib bekerja di rumah. Oh, wajib bekerja di rumah, baik. Jadi bagi yang ingin masuk kantor, maka wajib mendapat surat tugas dari atasan. Itu aturan khusus untuk Kementerian Agama. Maka daripada itu, untuk mengatasi kebutuhan umat seperti pelunasan haji, kemudian termasuk juga di Bimas Islam yang lain-lain, maka di sana kita buat satu, ada security di kantor kita. Oh, baik. Ada security, ada pengamanan ya. Ya. Pengamanan, baik. Kemudian ada posko, Piket. posko COVID. Oh, posko COVID. Dari COVID-19. kementerian juga. Ya, ada posko. Maka setiap hari itu ada yang jaga posko di sana.
Maka security ada, jaga posko ada. Kemudian ya sesuai daripada protokoler kesehatan. Di kantor kita siapkan itu wastafel atau cuci tangan. Kemudian mengukur suhu tubuh. Setelah itu tamu-tamu yang akan datang itu kita siapkan kursi di teras. Dia tidak langsung dekatan dengan security kita. Tanya apa kebutuhannya. Jadi kebutuhannya ingin mengantarkan bahan sertifikasi, misalnya seperti guru-guru kita di madrasah. Dia titip di situ, titip di sana. Kemudian pelunasan haji, dari bank itu tanda bukti pelunasannya, dia titip juga di situ gitu. Terkait dengan yang lain-lain, misalnya dia keperluan dengan pegawai yang mana, pegawai, lalu nanti bisa via telepon. Jadi jaga pos kita itu khusus yang dia tidak bisa menangani di situ, maka dia menelepon kepada yang bersangkutan. Maka telepon standby, semua standby, dan semuanya bekerja di rumah. Lalu rapat juga kita via online. Via online. Zoom. Baik, ya. Jadi di sini kita bersama pejabat mengadakan rapat via online. Kemudian kita dengan pegawai juga rapat dengan online. Setelah itu para kasih dengan masing-masing seksi itu juga rapat melalui online. Lalu kita juga rapat bersama Kanwil Provinsi Riau dan Kepala Kemenak Provinsi Riau itu via online. MUI Provinsi Riau dan Kemenak Provinsi Riau juga kita rapat melalui online. Seperti itu yang kita lakukan. Semuanya berjalan seperti biasanya, hanya saja ini via online ya Pak ya? Ya. Baik, nah ini kalau bercerita tentang bulan suci Ramadan Pak, biasanya di Kementerian Agama itu juga mengatur para imam masjid. Ini apakah tahun ini tidak diperbolehkan lagi berjemaah, itu masih berlakukah atau bagaimana nih Pak? Konsekuensi pekerjaan para imam masjid di Kabupaten Pelalawan. Ya. Jadi begini, kalau di Kementerian Agama kita untuk pelaksanaan ibadah di masjid kita bekerja sama dengan organisasi. Organisasi. MUI dan MDI. Jadi untuk ceramah santapan rohani Ramadan untuk para mubalik kita itu MDI. Maka MDI lah mengatur itu. Seperti misalnya ceramah santapan rohani Ramadan itu pihak online juga. Seperti yang kita lakukan kemarin itu. Dan itu sudah kita rapatkan juga bersama, kita lapor dengan Pemda dan Prokopimda dan MDI. Jadi bagi yang ceramah dia 10 menit, mereka itu kirim langsung kepada pengurus di MDI atau langsung kepada reporter atau penyiar radio seperti yang kita lakukan kemarin sore itu. Ya, berarti masih berjalan lancar ya Pak. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang dulu sudah dicanangkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini tetap berjalan, hanya saja berbeda via online ya Pak. Lebih memanfaatkan teknologi ya Pak Rais. Ya, ini ada hikmahnya saya tengok. Ya. Jadi masyarakat terutama di kalangan pegawai dan pejabat yang gaptek teknologi ya. Ya, yang tak paham dengan teknologi mau tak mau harus bisa. Apalagi kalau rapat mendadak. Seperti di Provinsi Riau, Kanwil, rapat mendadak sekarang juga katanya. Langsung kita rapat online. Jadi kita dipantau. Bahkan setiap hari itu absen dia berada di mana? Absen online. Online gitu. Jadi bekerja saya pikir tak pernah ada yang tertunda, tidak pernah ada yang terlantar, termasuk daftar nikah juga via online. Daftar nikah ya Pak ya. Tapi kalau nikah tetap ini ya. Iya, nikahnya ditunda kan. Ditunda ya Pak ya. Baik. Nah, ini kalau kita bercerita tentang
apa namanya, kinerja tadi luar biasa. Ini saya melihat ada selebaran juga ya Bray ya. Ini selebaran mengenai doa dan juga gerakan istighfar. Ini maksudnya apa nih Pak? Ini yang sudah diberikan selebaran oleh Kementerian Agama. Ini bertujuan adalah untuk menolak bencana. Doa ya. Ya, jadi ini sangat simpel kita buat. Awalnya kan kita sudah bersama Kasih Bima, saya minta buatkan konsep untuk umat Islam di Kabupaten Pelalawan khususnya, agar bagaimana caranya teori menolak bencana menurut konsep Islam. Kawan-kawan saya yang Kristen, yang pejabat yang Kristen, penyelenggara Kristen di situ saya panggil. Coba bagaimana pula caranya menurut agama kita masing-masing. Pertama untuk membimbing umat kita dalam keadaan kepanikan ini. Setelah itu teorinya seperti apa menurut agama masing-masing. Termasuk kawan-kawan kita di FKUB, agama yang lain itu. Saya minta kemarin lewat Pak Haji Fadil, ketua FKUB itu. Nah, khusus untuk Islam, dah kita konsep tapi doanya terlalu panjang saya tengok. Panjang-panjang. Setelah realisasi masyarakat kita di kampung atau di mana, tidak semuanya bisa membaca Arab, tak semuanya bisa membaca Al-Quran. Lalu kita lihat keutamaan istighfar ini, seperti diampuni dosa, kemudian dibersihkan hati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa dimakbulkan oleh Allah, dimurahkan rezeki, diturunkan hujan, lalu bencana ditolak. Keutamaan istighfar, astagfirullahaladzim, bencana ditolak. Setelah itu dikeluarkan dari seluruh permasalahan yang ada dengan beristighfar 100 kali, minimal 70 kali sehari semalam. Setelah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah virus corona COVID-19 dari negeri kami. Seperti itu. Negeri ini maksud di sini tentunya Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, kemudian Indonesia, bahkan dunia target kita. Jadi kalau umat ini kompak membaca istighfar kepada Allah, saya berkeyakinan sepenuhnya bahwa musibah ini akan diganti dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakinnya itu. Amin. Maka daripada itu, selaku Kementerian Agama kita kan pengawal moral bangsa, membimbing umat kita, kita tidak akan membiarkan umat kita itu berada dalam kepanikan seperti ini. Panik, khawatir, panik, khawatir, panik, khawatir. Yang kita butuhkan, mereka tidak panik, tapi mereka khawatir. Wajib khawatir ini, supaya kita bisa berjaga-jaga. Protokol kesehatan itu kita laksanakan. Nah, itu tujuan. Baik, berarti ini dengan adanya istighfar, gerakan istighfar bersama ya Ustaz. Ya. Dan ini memang luar biasa, bisa mengajak masyarakat, mau itu yang pandai membaca Al-Quran maupun tidak misalnya. Ya. Jadi cukup simpel sekali ya, dengan membaca istighfar saja, insya Allah gitu. Kita berharap doa kita dikabulkan ya, Ya. Ustaz. Ya. Baik, Pak Rais, dari kementerian sendiri punya cara nggak supaya virus corona dan COVID-19 ini bisa teratasi, atau punya himbauan atau apa sehingga masyarakat itu bisa tenang, tidak panik? Karena di luar sana banyak yang panik, tidak keluar. Memang bagus tidak keluar rumah, tapi kalau tidak bekerja sama sekali, tidak, bagi karyawan swasta itu kan memberatkan gitu ya. Dari dampaknya ke perekonomian keluarga. Nah, dari Kementerian Agama sendiri apa solusi terbaiknya kira-kira? Dari Kementerian Agama, satu, memang Kementerian Agama mengajak seluruh umat beragama untuk sama-sama mendekatkan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Khusus untuk umat muslim, perbanyak istighfar. Sebenarnya istighfar ini kan untuk apa? Untuk dasar. Semua umat beristighfar, dan saya menginginkan jadi amalan tetap untuk umat ke depan. Tapi bagi yang ilmunya lebih, bukan hanya beristighfar yang saya minta, dia juga baca zikir dan doa, kemudian kunut nazilah, membaca Al-Quran, berimpak dan bersedekah. Setelah itu sholat tahajud, sholat hajat. Jadi bagi ilmunya lebih. Tapi ini jangan lupa juga membaca istighfar ini. Mungkin barangkali kita tidak tahu kita dosa kita seperti apa. Rasulullah itu sendiri dia maksum, dia tidak berdosa, tetapi amalan dia juga membaca istighfar. Kemudian ini alhamdulillah sudah menyebar kemana-mana rupanya, sampai ke Provinsi Riau. Saya juga di WA dari kawan-kawan dari Dumai, katanya dapat dari grup masjid kami. Kemudian dari kawan-kawan di Kepri, kawan-kawan di Jambi, kawan-kawan di Sumatera Barat juga seperti itu. Sebenarnya target saya Indonesia beristighfar nih Pak. Tapi karena kita untuk pelalawan, kita khususkan untuk umat kita. Tetapi kawan-kawan yang lain mungkin lewat FB segala macam dapat. Mudah-mudahan beristighfar, kompak kita baca istighfar, maka bencana juga akan segera hilang. Saya yakin itu. Baik, terima kasih. Baik, ini memang luar biasa sekali ya, dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan menciptakan suatu bacaan yang dimana bacaan tersebut sangat familiar di tengah-tengah kita, tetapi cukup simpel sekali dan cukup hanya 100 kali atau minimal 70 kali ya Pak ya. Jadi insya Allah kita berharap, tapi kalau 70 kali serentak dilakukan se-Kabupaten Pelalawan, nah ini lebih afdol lagi ya, dan lebih luar biasa lagi. Baik, Bray, di ujung pertemuan kita, wawancara kali ini, kita juga minta sedikit tausiah dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan dalam rangka bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Tidak ada yang berubah, ibadah kita tetap seharusnya ditingkatkan lagi, keimanan ketakwaan kita. Dan kita dengarkan langsung versi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan, Bapak Haji Muhammad Rais MPDI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Al-ayah. Sekiranya kata Allah, penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah-musibah yang seperti ini tentu kita bertakwa. Ujian Allah yang seperti ini kita juga bertakwa. Salah satu amalan yang paling simpel kita beri istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait misalnya kita dilarang, bahkan dihimbau untuk tidak mudik, untuk tidak kemana-mana, untuk beribadah di rumah. Pemerintah itu sebenarnya itu bukan melarang kita untuk beribadah, tapi melarang kita berkerumunan. Itu dia. Kita tidak tahu entah siapa yang pertama, entah siapa yang dari tempat yang terkena zona merah itu. Maka daripada itu beribadah di rumah bukan mengurangi daripada nilai daripada ibadah kita di masjid itu. Ini semuanya untuk menjaga agama Allah. Sekiranya kita terdampak kena kerumunan, baik di tempat rumah ibadah, di mana-mana, lalu sakit, semuanya terkena, maka agama juga tidak terjaga. Dan kawan-kawan saya dari yang non-muslim, saya juga berharap
kita bersama-sama menjaga agama kita dengan berdoa, setelah itu menjaga protokoler, selalu cuci tangan kita, kemudian jaga jarak kita, tidak cipika-cipiki. Setelah itu lagi selalu memakai masker. Kalau saya ini kena ngomong dan di rumah, karena saya pakai masker, bahkan di depan rumah saya itu saya siapkan untuk cuci tangan. Nah, setelah itu dengan menjaga kesehatan seperti ini, insya Allah nantinya COVID-19 ini tidak bisa tertular. Dan saya yakin dengan bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, dekat kepada Allah, karena virus ini yang mengaturnya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin Allah tidak ada satupun yang terkena virus ini. Tanpa izin Allah maka aman nih semuanya. Tapi kalau kita terkena seperti itu, ya tentunya tidak ada gunanya lagi. Bahkan mengobat dokter juga repot dibuatnya. Maka daripada itu, jaga protokoler kita, kesehatan. Setelah itu jaga agama kita dengan mengikuti aturan daripada pemerintah. Dan setelah itu saya akan sampaikan, di zaman Umar bin Khattab menjadi kepala negara waktu itu, khalifah, beliau akan berkunjung ke negeri Syam, kalau saya tak salah itu. Di sana gubernurnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Terjadi penyakit awun, mengelembu, sakit, meninggal. Di perbatasan gubernur menunggu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Disampaikanlah berita ini, wabah penyakit yang melanda di negeri dia. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak jadi di sana. Saya ingin langsung pulang dari rombongan ke Madinah. Lalu gubernur ini mengatakan, apakah umpamanya itu takdir? Sakit itu kan takdir ya Amirul Mukminin. Mengapa harus kita balik? Kalau kena kata Allah kena, tidak kata Allah tidak. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, saya ingin berpindah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Nah, seperti itu. Jadi kita ya diciptakan oleh Allah akal supaya kita itu bisa memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena aturan pemerintah dan MUI ini kadang banyak juga ditantang oleh para kawan-kawan kita di daerah. Kita tetap ke masjid, apapun yang terjadi, sholat Jumat tidak boleh dihentikan. Kena kata Allah kena, tidak kata Allah tidak. Nah, maka ketika laporan itu dapat sama saya minta nomor HP-nya masing-masing. Kita diberi edukasi kepada mereka, pendidikan kepada mereka. Inilah bahayanya, inilah bahaya, tujuan untuk baik. Alhamdulillah kawan-kawan itu menerima seperti itu. Jadi saya mohon maaf. Semoga COVID-19 ini akan segera hilang dengan mengikuti peraturan pemerintah kita dan MUI kita. Hilang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.